Hai semuanya, selamat datang lagi di Yogurt Kaspara bersama aku, Neo Kaspara. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, jangan lupa klik subscribe ya guys, supaya channel ini semakin maju ke depan. 빠르게 확산되는 전염 현상에 주요 도시들은 이미 통제가 불가능한 공격이 일어났다. 아버지 사무실에 와 있어. 그래? 꼭 싶어? 하지 말고. 여보세요? 아무도 없어요? 우리 진짜 살 수 있을까요? 꼭 살아요. 우리 같이 살자고. 준비됐어요? 갈게. 지금 가요. 무슨 진짜. 여기 살아있다고! Di video kali ini aku akan mereview film judulnya Life. Film ini film Korea, genre-nya horor, diperankan oleh aktris Park Shin Hye. Kalian semua pasti tahu Park Shin Hye karena drama Koreanya itu udah banyak banget. Ada Pinocchio, ada The Hairs, dan masih banyak lagi. Dan juga diperankan oleh aktor Yoo Ah In. Film ini baru aja rilis di Korea Selatan itu di bulan Juni 2020 dan emang trailernya juga udah ada di mana-mana dan sepertinya udah ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua. Berdurasi 1 jam 39 menit, film Life ini menceritakan tentang virus zombie yang menyebar di negara Korea Selatan. Buat kalian yang emang suka nonton film action atau horor yang bikin jantung tuh kayak senam gitu ya, deg-degan gitu, mungkin kalian agak kecewa ya sama film ini. Karena film ini itu temponya pertama tuh kita dikasih cepet ya, langsung ke atas gitu. Terus tiba-tiba dia kayak jadi datar, terus makin turun gitu tensi filmnya. Jadi diawali sama adegan si Junwoo yang lagi tiduran, malas-malesan, terus dia bangun, langsung main game. Habis itu teman-temannya pada ngechat dan nyuruh dia lihat TV. Dan ternyata di TV itu udah banyak banget berita tentang adanya virus aneh gitu yang membuat manusia itu jadi bertingkah laku menyeramkan gitu dan saling menyerang satu sama lain. Dan setelah itu langsung ketegangannya tuh naik-naik terus gitu. Nah, setelah kita dikasih ketegangan yang terus-menerus tadi, barulah mulai datar tuh tensi filmnya karena kita disuguhkan sama kegiatannya si Junwoo selama ada di rumah gitu ya. Dia cuman makan, terus bagi-bagi makanan untuk beberapa hari ke depan, dikasih tanggal-tanggal gitu, hari ke-1, hari ke-2, ke-3 kayak gitu. Terus dia masih sempet-sempetnya main game pas lagi kayak gitu ya kan. Di sini mungkin kalian bakal mulai bosen sih, tapi kalau aku sendiri itu ngerasanya nggak bosen karena dari tingkah si Junwoo-nya ini emang dia ini rada ngeselin dan kocak gitu orangnya. Terus di sini juga konflik-konfliknya lebih ke gimana dia bertahan di dalam rumah aja sih. Kerennya tuh dengan setting yang di situ-situ aja kan, mereka berdua nih kayak cuman di dalam rumah aja kan. Bahkan di dalam rumahnya juga di ruang tengah doang gitu. Penggambaran karakter si tokoh-tokoh ini tuh bagus sih menurut aku, dan singkat aja gitu, nggak bertele-tele. Kayak misalnya si Park Shin Hye ini kan memerankan tokoh yang lemah lembut dan murah hati ya. Di sini bukan cuma digambarin gimana dia rela ngasih makanannya dia ke Junwoo, tapi juga digambarin lewat adegan lain yang singkat, padat, dan jelas gitu loh guys.
Jadi tuh di sini ada adegan si Park Shin Hye kan punya botol minum gitu, dan air mereka semua kan di apartemen udah habis. Terus udah digarisin tuh buat hari ke-6, ke-7, ke-8 gitu misalnya. Jadi dia kayak mau minum, terus dia ngeliat tanamannya belum disiram, terus akhirnya jatahnya dia hari itu dia kasih ke tanamannya. Jadi kayak apa ya, cerdas aja gitu menurutku, sedikit demi sedikit menggambarkan karakter tokoh-tokoh ini dengan adegan-adegan yang sederhana. Banyak juga orang yang review itu kurang suka sama film ini karena dianggap kurang menegangkan. Kalau menurut aku sendiri sih nggak masalah ya, karena emang udah cocok gitu dengan sudut pandang yang dipilih sama si sutradara dan penulis naskahnya ini. Anak muda gitu terjebak di rumah, sekelilingnya zombie, ya mau ngapain lagi kalau nggak diem di rumah menunggu bantuan, ya kan? Lah kita aja nonton film horor gitu bisa takut kan, apalagi kalau horornya tuh beneran gitu ada di depan mata. Ya mending di rumah aja, ya bener gitu. Terus pas bagian akhir-akhirnya kan si Yobin sama Junwoo ini nekat gitu kan keluar dari rumah mereka akhirnya gitu untuk pergi ke salah satu lantai apartemen mereka yang kayaknya tuh kosong gitu, nggak ada zombie lah di sana. Mereka kan kayak ketemu sama bapak-bapak gitu kan yang baik, mau nolongin mereka terus ngasih makan gitu. Seolah-olah tuh di sini kita penonton tuh kayak dipermainkan gitu loh. Kayak awalnya kita ikut curiga, kayak si Yobin ini kita curiga sama si bapak ini. Terus akhirnya si penonton dibikin yakin kalau si bapak ini tuh emang baik gitu. Dan bapak ini juga punya alasan kalau bantuan dari pemerintah tuh akan segera datang dan mereka bisa selamat. Di sini tuh ya akhirnya si bapak ini tuh jahat gitu. Ternyata Junwoo dan Yobin tuh cuma dimanfaatin gitu sama dia. Aku tuh masih pengen ketawa ya kalau inget. Jadi zombinya tuh ada yang kayak pemadam kebakaran gitu kan, terus ada yang apa badannya gede banget gitu. Tapi zombie-zombie ini tuh walaupun udah kehilangan akal, tapi mereka tuh masih kayak pinter gitu, kayak pas mereka masih hidup. Si pemadam kebakaran ini masih bisa manjat-manjat gitu pakai tali, serem banget kan. Terus yang zombie yang badannya gede gitu dia bisa dobrak pintu gitu. Jadi serem banget. Buat para penikmat film yang mengharapkan secara sinematik dan secara naratif itu tuh bisa wow banget gitu, kalian mungkin gak akan mendapatkan itu di film ini. Tapi buat kalian yang suka nonton film horor tapi penakut, cocok banget nonton film ini karena ketegangannya tuh nanggung gitu guys. Dibilang gak serem ya serem, dibilang serem banget ya enggak gitu. Aku sendiri itu tipe orang yang bisa betah banget nonton film atau series asalkan ada satu aja gitu aktor yang bisa membawakan tokohnya itu dengan sangat baik. Maksudnya aktingnya tuh natural gitu, nggak berlebihan tapi pembawaannya keren. Nah salah satunya di film ini aku suka banget sama aktingnya Park Shin Hye ya. Kalau nonton dramanya tuh sebenarnya menurut aku akting dia tuh ya biasa aja gitu. Tapi di film ini kayak dia bisa membawakan tokoh Yobin ini dengan sangat baik. Jadi kita ikut simpati dan jatuh hati gitu sama si tokoh Yobin ini. Dan akhirnya kita jadi kayak percaya aja gitu kalau si Junwoo ini bisa jatuh hati juga ke si Yobin dalam waktu sesingkat itu. Oke, dari keseluruhan untuk Yogurt Kespara sendiri kasih nilai 7,5. Oke semuanya, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, terus nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Jangan lupa juga kalau kalian suka sama video ini, like. Dan kalau ada kritik atau saran kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi bingung pengen nonton apa. Terima kasih, assalamualaikum.